Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rizky Agustino. Kemudian saya usia 27 tahun. Saya mengampu pendidikan S1 saya di STIMIK Balikpapan dengan jurusan Teknik Informatika. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada di jurusan Magister Manajemen dan lulus pada tahun 2019. Nah, selain itu saya juga memiliki beberapa pengalaman kerja. Yang pertama pada tahun 2015 bulan April sampai dengan 2017 Februari, saya bekerja sebagai staf di Divisi Quality Management PT Pertamina RU5 Balikpapan sebagai tenaga kontrak atau outsourcing. Kemudian pada November 2020 hingga Juni 2021, saya merupakan salah satu calon dosen manajemen di Universitas Insan Cipta Indonesia, yaitu universitas yang baru berdiri, di mana saya sebagai calon dosen membantu dalam pembentukan kurikulum dan beberapa mata kuliah untuk prodi bisnis digital. Nah, kemudian pada Februari 2021 hingga Juni 2021, saya bekerja di Universitas Kadar Bangsa Kota Palembang sebagai dosen manajemen. Di sana saya mengampu 2 mata kuliah dan juga membimbing skripsi 3 mahasiswi. Nah, kemudian saya juga merupakan founder dan CEO Keep Management, yaitu sebuah platform pengetahuan di mana di sini akan banyak mengadakan webinar maupun sertifikasi untuk mahasiswa. Kebetulan sudah bekerja sama dengan beberapa universitas untuk sering mengadakan webinar ataupun seminar-seminar dengan mengundang narasumber-narasumber yang memang memiliki keahlian di bidangnya. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas terkait pengenalan SDM dan MSDM serta perkembangannya. Nah, kemudian kalau kita membahas SDM maupun MSDM, banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi SDM dan MSDM secara luas. Misalnya terkait SDM, salah satu tokoh yang memberikan pandangannya yaitu Mattis dan Jackson. Mereka berkata bahwa SDM merupakan suatu rancangan sistem-sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan bakat, kompetensi manusia secara efektif dan efisien agar bisa mencapai tujuan organisasi. Nah, selain itu, William Tracy juga memberikan pandangannya terkait sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia adalah orang-orang atau yang menjadi staf dan mengoperasikan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa SDM ini sangat penting bagi perusahaan ataupun organisasi, di mana mereka ini akan bertanggung jawab terhadap operasi dan organisasi tersebut. Nah, sumber daya manusia ini juga menjadi salah satu faktor penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Nah, SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM yang berupa manusia atau staf-staf yang sudah disampaikan oleh William Tracy tadi, yaitu mereka yang diperkerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, kemudian juga sebagai perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, dari sini kita bisa mendapat kesimpulan bahwa SDM atau sumber daya manusia ini adalah sebuah kumpulan atau perorangan individu yang memiliki karakteristik, kompetensi, dan keahlian pada bidang tertentu dengan tugas dan tujuan tertentu. Nah, tugas dan tujuan ini tentu saja untuk membawa organisasi ini kepada kemajuan atau perkembangan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian kita garis bawahi bahwa SDM ini adalah terdiri dari dua hal. Yang pertama, SDM sebagai manusianya dan juga SDM yang memiliki kompetensi. Nah, kemudian terkait manajemen SDM, juga banyak ahli-ahli di bidang manajemen yang memberikan pandangannya terhadap eh, manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama, menurut Dassler pada tahun 2015,
Beliau mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengkompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan, dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan SDM di organisasinya. Nah, kemudian pada tahun 2019, menurut Handoko, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penanganan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Nah, ini menurut Pak Handoko ini kurang lebih mirip seperti yang dipadamkan oleh Desler pada tahun 2015. Nah, kemudian menurut Stoner pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2017, beliau mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia yaitu suatu prosedur berkelanjutan yang bertujuan untuk memasak suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Nah, di sini kalau saya tindak lanjuti, Stoner ini kesimpulannya adalah bagaimana manajemen SDM ini adalah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, artinya memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau kita tarik kesimpulan lagi, manajemen SDM yaitu sebuah proses atau seni yang mengelola, mengatur, dan mengendalikan SDM agar sesuai pada kebutuhan, tujuan, dan memiliki keselarasan antara keahlian dengan bidang pekerjaan. Nah, bagaimana cara melakukan manajemennya, yaitu diupayakan melalui pendekatan-pendekatan khusus, seperti dengan pengembangan SDM, dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan bisa dengan rotasi pekerjaan, dan lainnya. Ada juga dengan tugas dan juga dengan jabatan. Manajemen SDM juga digunakan untuk memproyeksikan SDM yang ada untuk jangka panjang. Jadi, manajemen SDM ini tidak melulu menempatkan SDM yang sesuai dengan bidangnya dengan posisinya, tetapi juga bisa memproyeksikan apa yang dimiliki oleh perusahaan sekarang ini adalah sebuah upaya untuk kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang, yaitu dengan mendidik SDM yang ada sekarang untuk masa depan organisasi atau perusahaannya. Nah, kemudian setelah kita tadi singgung bahwa sumber daya manusia ini terdiri dari dua hal, yaitu manusianya sendiri dengan kompetensi. Kemudian apa sih kompetensi itu? Dan di sini akan sedikit saya paparkan bahwa kompetensi ini setidaknya terdiri dari tiga hal. Yang pertama, jika manusia memiliki kompetensi, maka dia harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan juga sikap. Nah, pengetahuan ini misalnya seperti apa? Misalnya seperti pengetahuan terhadap metode-metode tertentu. Nah, misalnya memiliki pengetahuan dalam metode pengembangan organisasi. Dia mengetahui konsep dari Kotler, Lewin, ataupun Lipit misalnya. Kemudian pengetahuan terhadap SOP, bagaimana melakukan tugas. Kemudian pengetahuan terhadap pemecahan masalah. Kemudian dia memiliki pengetahuan terhadap solusinya. Kemudian yang kedua ada kompetensi keahlian, di mana dia memiliki keahlian dalam menganalisis pasar. Kemudian dia memiliki keahlian dalam perpajakan di korporat. Kemudian memiliki keahlian dalam menggunakan alat psikologi untuk rekrutmen dan seleksi karyawan. Nah, yang ketiga juga yang paling penting adalah sikap. Yang pertama, misalnya seorang SDM atau staf atau pekerja ini memiliki sikap yang kooperatif, artinya bisa bekerja sama. Kemudian memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kemudian etos kerja. Nah, dari tiga hal kompetensi ini kemudian sering sebagai pandangan orang-orang manajemen, pengetahuan dan keahlian ini sering disebut sebagai hard skill, yaitu kemampuan yang memang bisa diasah. Kemudian sikap ini termasuk dalam soft skill, biasanya ini terkait dengan karakter atau perilaku individu yang memang sudah terbentuk sejak dulu, namun tetap bisa ditumbuhkan dan dikembangkan lebih baik. Nah, jadi dikatakan sebagai SDM adalah yang pertama manusianya itu sendiri, kemudian memiliki kompetensi yang antara lain memiliki pengetahuan, keahlian, dan sikap yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada analogi dan contoh bagaimana sumber daya manusia ini
berperan dalam sebuah organisasi. Nah, misalnya divisi marketing PT ABC akan mengalami perubahan radikal dengan memperbarui SDM-nya, dimulai dari penggantian pemimpin yang berkarakter dan juga tim kerja yang kompeten guna mencapai target perusahaan. Nah, suatu ketika divisi tersebut berhasil mencapai target perusahaan, maka SDM di divisi marketing akan dinilai kompeten dan berkualitas. Nah, pergantian ini atau kasus ini menjadi sebuah contoh bahwa SDM ini dapat dipandang baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Nah, di sini kasusnya adalah ketika divisi marketing yang dulu tidak mampu mencapai target, maka divisi itu akan dinilai sebagai SDM-nya tidak memiliki kompetensi yang baik. Nah, ketika SDM-nya diganti, kemudian target perusahaan tercapai, maka divisi marketing akan dinilai memiliki SDM yang kompeten dan berkualitas. Nah, kemudian hal ini juga didukung oleh karakter pemimpin yang bisa memanajemen bawahan-bawahannya guna mencapai tujuan divisi marketing dan tentunya target perusahaan. Nah, kemudian terkait analogi dan contohnya bagaimana manajemen SDM ini dipraktekkan di sebuah organisasi, kita menyesuaikan pada kasus PT EBC sebelumnya. Yang pertama, manajemen SDM yang paling berperan adalah dengan melakukan pergantian SDM. Nah, manajemen SDM ini juga bertanggung jawab terhadap komposisi SDM di organisasi. Ketika ada karyawan yang tidak performa dengan baik, maka divisi SDM bertanggung jawab apakah untuk mendidiknya lagi ataupun mengganti dengan yang baru. Yang kedua, manajemen SDM dapat dilihat dari PT BC bisa merekrut individu-individu yang kompeten. Nah, ini termasuk dalam manajemen SDM dari kacamata seleksi dan rekrutmen, di mana pihak manajemen atau pihak HR di perusahaan mampu merekrut individu-individu yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Yang ketiga, PT ABC bisa membangun keselarasan antara perusahaan, pimpinan divisi marketing, dan juga tim kerja marketing, sehingga target perusahaan dapat tercapai. Nah, kesimpulannya, setelah yang kita bahas tadi, SDM merupakan orang atau manusia atau staf yang bekerja dan memiliki kompetensi yang unik sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kebutuhannya, dan sesuai dengan tugas fungsi dan jabatannya. Nah, sedangkan manajemen SDM yaitu sebuah seni yang mengelola manusia, antara lain dengan melakukan pelatihan, case, jenjang karir, rotasi, dan sebagainya, dan juga mengelola kompetensinya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa, yaitu posisinya seperti apa, kemudian jabatannya, tempat, tugas, fungsi, dan harapan perusahaan terhadap SDM ini seperti apa. Nah, kemudian di sini sedikit ada evolusi manajemen SDM di seluruh dunia. Yang pertama, pada tahun 1700-an hingga 1800-an, manajemen SDM dikenal sebagai mobilisasi tenaga kerja atau labor mobilization. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya, 1900 hingga 1950, muncul istilah administrasi personalia. Kemudian berkembang lagi 1960 hingga 90-an, tumbuh berkembang menjadi lebih baik menjadi manajemen personalia. Kemudian pada tahun 95, nah ini mulai dikenal dengan istilah human resource atau sumber daya manusia yang sampai sekarang masih sering digunakan oleh orang-orang manajemen. Nah, kemudian mulai berkembang lagi menjadi lebih modern, yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja ini sudah mulai disebut dengan human capital, yaitu modal manusia. Kemudian pada tahun 2000-an terdapat istilah people development atau pengembangan manusia. Nah, kemudian sedikit rinciannya, pada tahun 1700-an ini istilah tenaga kerja disebut dengan mobilisasi tenaga kerja, di mana produksi manufaktur masih menggunakan tenaga manusia dan alam, yaitu menggunakan air dan angin. Kemudian juga di belahan dunia lain maupun di Indonesia,
yang termasuk pada zaman-zaman dulu masih terjadi praktik perbudakan. Selanjutnya pada era administrasi personalia, di sini dimulainya aktivitas administrasi yang berhubungan dengan guru, misalnya dengan mulai memberikan absensi maupun pencatatan nama buruhnya. Kemudian pada era tersebut juga masih fokus pada industri manufaktur yang dimana manusia ini masih menjadi tenaga produksinya. Kemudian pada tahun ini juga ada teori Adams di mana tenaga kerja adalah sumber daya bahan baku industri. Selanjutnya pada 1960 hingga 90 tadi muncul istilah manajemen personalia. Di sini pada era ini mulai tumbuh perkembangan ilmu manajemen. Kemudian perlahan melakukan implementasi ilmu manajemen sebagai dasar tata kelola untuk manajemen tenaga kerja. Kemudian tumbuh pandangan teoritis bahwa sumber daya sebagai aset perusahaan, tidak lagi menjadi budak dan juga sebagai bahan produksi industri. Nah, selanjutnya pada tahun 95 yang dikenal sebagai era human resource atau munculnya era atau istilah sumber daya manusia, yaitu adanya perkembangan dan anggapan bahwa tenaga kerja adalah aset yang berharga. Jadi setelah beberapa era yang lalu manusia atau tenaga kerja ini dianggap sebagai budak, di era ini tenaga kerja atau manusia ini adalah aset yang berharga yang harus dijaga oleh perusahaan. Kemudian pada era ini juga buruh dirubah menjadi istilah dengan human resource. Kemudian mulai diberikan wewenang strategis dalam organisasi. Nah, kemudian tahun 2000 istilah human capital revolusi bahwa SDM adalah modal utama untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan, bukan hanya sekedar mesin ataupun sumber daya alam yang dimiliki. Kemudian SDM juga menjadi kunci perkembangan organisasi dan muncul anggapan bahwa SDM harus dikembangkan dengan baik untuk menjaga masa depan organisasi. Selanjutnya pada tahun 2000 yaitu dengan istilah pengembangan manusia, yaitu menempatkan SDM sebagai fungsi di organisasi atau muncul departemen human resource. Kemudian mulai tumbuh kepercayaan HR departemen untuk mendukung sasaran organisasi. Nah, di sini divisi human resource ini tidak hanya mengurusi manusia, tetapi juga berperan untuk membantu direksi-direksi merencanakan masa depan organisasi. Kemudian SDM di sini juga ikut berperan dalam pembentukan visi misi, strategi dan value organisasi. Kemudian SDM juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder. Nah, kemudian di mana sih posisi manajemen SDM saat ini, tepatnya di tahun 2010 ke atas, dan pada saat ini pada tahun 2001, maka SDM saat ini tidak hanya sebagai modal, tetapi beralih menjadi agen perubahan, di mana SDM yang dimiliki perusahaan atau organisasi memiliki tugas sebagai agen perubahan yang bisa membuat transformasi untuk menjadikan organisasi ini di masa depan yang lebih baik, di mana sumber daya manusia yang sebagai agen perubahan ini menjadi kunci faktor apakah di masa depan organisasi ini akan tumbuh atau bahkan kolaps. Nah, kemudian bagaimana caranya? Beberapa perusahaan besar seperti BUMN banyak melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan dan memperoleh individu-individu yang memiliki kompetensi dan potensial untuk membawa organisasi ini di masa depan yang baik, antara lain dengan melakukan beberapa program, misalnya contohnya seperti Bank BNI, mereka rutin melakukan rekrutmen sebagai ODP atau Officer Development Program, di mana program ini dipersiapkan oleh perusahaan untuk mencetak calon penerus pimpinan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian melakukan program manajemen training, yaitu kita bekerja di mana juga sambil belajar dengan durasi tertentu.
Kemudian dengan memberikan pendidikan yang lebih lanjut, kemudian ada course for manager, training, sertifikasi, dan inkubasi kepemimpinan. Kemudian ada tantangan SDM dari sisi individu, persaingan antara ratusan ribu bahkan jutaan di bidang pendidikan yang sama. Nah, begini, misalnya case-nya adalah teman-teman mahasiswa yang baru lulus nih. Jadi ketika teman-teman lulus nih pasti akan banyak para pencari kerja yang baru. Nah, kemudian itu baru dari satu universitas, belum lagi dari universitas lain, belum lagi dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, pada saat yang sama, pasti banyak ribuan, bahkan ratusan ribu teman-teman mahasiswa yang baru lulus yang ingin mencari kerja. Nah, tantangannya adalah bagaimana teman-teman nanti bisa bersaing untuk pencarian kerja. Nah, kemudian tantangan selanjutnya dari permasalahan persaingan tadi, di mana teman-teman yang baru lulus nanti ini bisa meningkatkan potensi teman-teman di luar bangku sekolah atau di bangku kuliah melalui komunitas atau sunar. Nah, misalnya selain aktif mengikuti perkuliahan dan organisasi, teman-teman juga memiliki komunitas bisnis misalnya di luar kelas universitas. Nah, jadi potensi yang teman-teman miliki dari berkumpul dengan komunitas ini akan menjadi nilai lebih dan menjadi pembeda untuk bisa bersaing. Nah, kemudian dari kita membangun nilai lebih tadi dan juga tentunya memiliki nilai jual yang lebih baik, mungkin teman-teman perlu menanyakan kepada diri teman-teman sendiri nih, bagaimana pandangan teman-teman terhadap pertanyaan, mengapa sih kalian tuh layak bekerja di perusahaan kami? Nah, dengan teman-teman bisa merefleksikan pertanyaan ini, maka teman-teman akan terus bisa meningkatkan potensi dan nilai teman-teman untuk bisa menjadi pembeda di antara teman-teman yang lain yang hanya mengandalkan ijazah perkuliahan. Nah, kemudian dari sisi organisasi, tantangan MSDM-nya tentu saja susah mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan karena masih banyak pelamar-pelamar kerja yang hanya bermodal ijazah, tidak memiliki pengalaman organisasi maupun tidak punya nilai lebih tadi. Kemudian banyak juga pelamar-pelamar yang memiliki kepribadian yang tidak cocok dengan jenis pekerjaan ataupun value dari perusahaannya. Misalnya tidak ada keunggulan dan juga terjadi fake kandidat di mana pada proses rekrutmen pelamar ini terlihat sangat baik, tetapi pada saat mulai bekerja performanya sangat berbeda dari pada saat proses rekrutmen. Kemudian tantangan selanjutnya di mana organisasi atau korporat ini bisa menyiapkan tools yang sangat efektif untuk seleksi SDM sehingga bisa lebih tepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi. Nah, kemudian di sini juga ada fenomena-fenomena terkait tenaga kerja atau SDM khususnya di Indonesia, di mana beberapa SDM memiliki keunggulan dalam keahlian, artinya keahliannya bagus sekali tetapi memiliki sikap yang buruk. Kemudian ada juga yang memiliki sikap yang baik tetapi keahliannya rendah. Kemudian memiliki keahlian yang cukup, sikap yang cukup tetapi psikologinya juga lemah. Kemudian keahlian baik, sikapnya baik, psikologinya sehat tetapi tidak loyal, dia mudah pindah pekerjaan. Kemudian ada yang keahlian sikap dan psikologinya baik tetapi minta upah yang sangat tinggi. Nah, ini dari contoh kelima fenomena ini sering terjadi dan dirasakan oleh perusahaan-perusahaan pada saat menerima tenaga kerja. Dan dari kelima fenomena ini sebenarnya masih bisa diupayakan lagi sehingga bisa menumbuhkan formula yang tepat untuk memperbaiki kekurangannya dan meningkatkan keahliannya. Nah, kesimpulannya menyelesaikan zaman dan dalam konteks organisasi atau perusahaan, sumber daya terbesar bukanlah lagi tentang kekayaan fisik ataupun produksi ataupun kemampuan finansial ataupun
kekayaan dalam memiliki gedung-gedung tinggi, tetapi juga dimulai dari bergesernya bahwa kekayaan atau sumber daya terbesar yang harus dimiliki organisasi atau perusahaan adalah pada kualitas SDM-nya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.